Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali nikmat Allah yang tidak terhingga, yang selalu kita nikmati dan akan selalu melimpah selama ajal kita belum datang di muka bumi ini. Dari makanan, minuman, pakaian, dan segala macam fasilitas yang sudah kita rasakan bersama-sama, baik di dalam tubuh kita atau di luar tubuh kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersyukur, dan salah satu tanda syukur adalah menggunakan semua fasilitas tersebut di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya salah satu tanda syukur seorang hamba, dia menggunakan fasilitas yang Allah berikan untuk bersyukur atau berbuat kebaikan. Dan Alhamdulillah pada pagi ini walaupun Allah menurunkan hujan untuk kebaikan makhluk dan mungkin ada halangan bagi sebagian saudara kita untuk hadir ke masjid, tapi Allah masih memilih kita untuk hadir dan bersama-sama disaksikan oleh malaikat hadiri sholat subuh berjamaah ini. Semoga Allah ikhlaskan niat dan semoga saudara-saudara kita yang belum hadir juga diberikan kemampuan untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ini ujiannya, kadang-kadang ada ujian datang di mana mungkin malam pada saat kita mau tahajud mungkin masih mengantuk. Pada saat mau sholat subuh berjamaah di masjid mungkin hujan seperti ini atau halangan-halangan yang lainnya. Tapi Allah Maha Kuasa untuk memberikan penilaian kepada hamba-hambanya yang berkorban di jalannya. Maka Alhamdulillah atas nikmat-nikmat semua ini. Dan selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Sekedar berbagi saja, salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hujan adalah membaca doa, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita sudah mendapatkan hujan karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Nabi SAW pernah membaca doa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Oleh karena itu dalam hadis yang lain dijadikan hujan itu sebagai tanda rahmat dan diijabahnya doa. Maka juga bisa digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu kemudian menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah. Seperti Bapak Ibu lagi duduk pun mengikuti acara kajian ini, bisa sambil menyampaikan hajatnya karena ini termasuk salah satu dari waktu mustajab. Baik, seperti biasa Bapak Ibu sekalian, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku kita Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita masih dalam kitab salat. Dan masih bab yang pertama, bab anjuran untuk mengumandangkan azan dan keterangan tentang keutamaannya. Terakhir kita bahas pada Kamis yang lalu, hadis Nabi SAW, bila azan dikumandangkan maka syaitan akan melarikan diri sampai ke wilayah yang tidak terdengar lagi azan sambil mengeluarkan angin. Dan kalau azan sudah selesai, maka dia pun kembali untuk menggoda orang yang mau sholat. Bila sholat diiqamahkan, maka syaitan kembali lari. Dan dia akan kembali setelah iqamah selesai, lalu menggoda orang-orang yang sholat. Sehingga dia membisikkan, mengatakan, ingatlah ini, ingatlah itu, sampai seseorang yang sholat tidak menyadari berapa rakaat dia sudah sholat. Dan sudah kita sebutkan kiatnya, agar kita selamat dari godaan syaitan yang seperti ini, yaitu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meniup ke sebelah kiri 3 kali. Sebagaimana hadis seorang sahabat yang bernama Uthman radhiyallahu anhu, di mana beliau mengeluhkan kepada Nabi SAW tentang godaan syaitan dalam sholatnya, maka Nabi mengajarkan ajaran tadi. Baik, kita akan masuk Bapak Ibu sekalian hadis lanjutannya pada kesempatan ini. Semoga Allah ikhlaskan niat dan juga memberkahi ilmu kita. Di hadis nomor 12 di bab ini, dengan sanad sahih, dan ini urutan 242 dari awal kita belajar, berbunyi dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah orang-orang yang berleher terpanjang pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya langsung bacakan di hadits nomor 13 juga karena hanya sanadnya dengan sanad hasan sahih dan ini urutan 243 dari awal belajar dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, kedudukan para muadzin. Dan di sini disebutkan akan nampak kedudukannya sangat nyata di hari kiamat nanti. Walaupun di dunia para muadzin sudah dikenal. Ya, karena misalnya di masjid ini ada muadzin. Biasanya orang semua sudah tahu. Apalagi di masa kita sekarang jelas suaranya pun bisa terdengar keluar karena ada mikrofon atau pengeras suara. Di dunia orang-orang banyak tahu, oh si fulan muadzin masjid ini misalnya. Dan umumnya orang memuliakan imam, muadzin, orang memuliakan di dunia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka walaupun memang mungkin masih pas-pasan tapi Allah berikan kebutuhan mereka. Tapi di akhirat nanti akan lebih nampak. Yang dimaksud di sini kedudukannya adalah mereka, kata ulama, sebab disebutkan sini mereka adalah orang yang terpanjang lehernya hari kiamat. Ini bukan secara letterlet, tetapi yang dimaksud di sini adalah mereka orang yang paling mulia nanti di hari kiamat, paling nampak di hari kiamat, paling besar ya balasan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini ada korelasinya dengan hadis-hadis sebelumnya yang sudah kita pelajari, bahwasanya orang-orang yang jadi muadzin akan memanen pahala semua orang yang sholat bersamanya atau orang yang sholat pada saat mendengarkan suaranya. Bisa saja misalnya muadzin kita adzan di masjid ini, kemudian dia panen pahala imam dan juga orang yang sholat sebagai makmum di masjid ini. Namun bisa juga karena pengeras suara sekarang sudah keluar dari masjid, orang-orang yang sholat di rumah jadi mengetahui waktu sholat sudah sampai, akhirnya atau masuk, akhirnya mereka sholat dan muadzin itu juga dapat pahalanya. Atau mungkin tersebar luas suara azannya melalui media kayak kita sekarang misalnya. Sebagian masjid ada live-nya, maka azan itu dikumandangkan. Atau misalnya melalui media secara umum ya. Ada juga rekaman, biasa orang memutar rekaman azan. Dan itu bertepatan dengan waktu sholat, semua ini akan dipanen pahalanya oleh muadzin tersebut. Tentu muadzin ini ada lagi orang yang panen pahala dari dia. Bermula yang pertama dari kedua orang tuanya. Sebab semua perbuatan baik seorang anak, apapun itu, diajarkan atau tidak diajarkan oleh orang tuanya, tetap akan dipanen pahalanya oleh orang tuanya. Contoh misalnya saya sekarang berceramah depan Bapak Ibu sekalian, semoga Allah ikhlaskan niat. Maka kedua orang tua saya yang sudah berada di kuburan sana, rahimahumullah, itu akan panen pahalanya. Karena mereka juga menjadi penyebab saya lahir di muka bumi ini. Apalagi kalau dasarnya orang tua itu terlibat di dalam mendidik anaknya. Dia mendidik anaknya sehingga terbentuklah menjadi pribadi-pribadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Atau orang-orang yang berpelakuan baik. Maka semua ini panen pahalanya. Yang kedua, yang menjadi juga penyebab atau ikut partisipasi pahala bersama muadzin selain orang tua adalah seluruh kerabat dia yang menjadi pendukung. Misal contoh kakak dia, adik dia, ada yang memberikan dukungan misalnya. Atau paman dia, contoh misalnya, terlibat dalam kehidupan dia. Kedua orang tua yang sudah meninggal, dari kecil misalnya dibesarkan oleh pamannya memberikan dukungan, atau tantenya, atau saudaranya. Semua yang terlibat dalam hidup dia, yang menjadi penyebab dia bisa melakukan amal soleh, juga akan panen pahalanya. Termasuk dalam masalah ini adalah orang-orang yang memberikan ide, memberikan dukungan. Oleh karena itu dalam Islam kita dianjurkan amar ma'ruf. Amar ma'ruf berarti menyeru pada kebaikan. Di antaranya adalah bagaimana kita mendukung perbuatan baik seseorang. Misal kita lihat ada orang ikut tahfidz Quran. Atau ada kerabat kita mengatakan anak saya akan masukkan ke pesantren. Kebetulan kita di situ ada dan kita memberikan dukungan. Kita mengatakan oh bagus sekali itu. Contoh hanya memberikan saran seperti itu saja. Lalu kemudian lebih memotivasi dia untuk memasukkan anaknya ke tahfidz Quran atau pesantren. Maka kita pun ikut mendapatkan pahalanya.
Kemudian yang ketiga adalah orang yang memudahkan pendidikan-pendidikan buat muadzin. Misalnya ada orang yang memberikan beasiswa atau ada orang yang memberikan sekolah gratis buat dia, gitu kan, sehingga akhirnya dia beasiswa tadi misalnya umum, secara umum, atau ada orang yang memang sengaja dia biayai anak tetangganya, dia biayai anak saudaranya, akhirnya menjadi tokoh masyarakat. Semua amal soleh yang dikerjakan juga akan dipanen pahalanya. Masuk yang terakhir, yang keempat adalah orang yang mendoakannya. Misalnya ada orang selalu mendoakan, ya, dia jadikan bagian dari doanya, ya Allah berikanlah ya taufikmu kepada semua muadzin di muka bumi misalnya, atau semua imam, ya, contoh, atau seluruh pemimpin kaum muslimin. Maka doa-doa seperti ini berarti menandakan kita memberikan dukungan dan Allah Maha Kuasa untuk memberikan kita pahalanya. Oleh karena itu jangan hanya melihat kebaikan yang sudah dikerjakan oleh orang lain dan hanya mengatakan, oh orang ini baik ya. Tapi bagaimana kita partisipasi minimal sekali kalau kita tidak kenal orangnya dengan doa-doa kita. Bukan mustahil Bapak Ibu duduk di Bekasi sini, lalu Bapak Ibu mendapatkan pahalanya para muadzin imam haram. Nah, Bapak Ibu mendoakan, mengatakan semoga imam-imam di sana dan muadzinnya misalnya Allah berikan umur panjang, Allah berikan keikhlasan. Ya, kita minta sama Allah agar kita punya partisipasi dengan amal-amal soleh yang dikerjakan oleh kaum muslimin. Doa-doa ini adalah dukungan, ini juga bisa termasuk kita mendapatkan pahalanya. Jadi kalau kita dengarkan hadis seperti ini misalnya, seorang muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Berarti mereka adalah orang yang paling mulia, orang yang paling besar pahalanya. Bukan hanya sekedar terlintas di benak kita, oh itu kedudukan muadzin. Tapi bagaimana kita termotivasi untuk mengambil pelajaran. Mungkin kita bisa mendidik anak-anak kita jadi muadzin ya, dan imam sehingga mereka dapat keutamaan tersebut. Mungkin mereka juga akhirnya termotivasi untuk membangun masjid kelak satu waktu, atau Bapak Ibu juga bangun masjid. Lalu dengan masjid itu yang kita bangun ada imam dan ada muadzin, kita juga panen pahalanya. Mungkin kita hanya sekedar memberikan saran, mungkin kita hanya sekedar memberikan beasiswa kepada kerabat atau anak-anak tetangga atau orang yang kita kenal dari kalangan muslim atau tidak kenal untuk sekolah di pesantren atau tahfidz Quran. Semua itu teman-teman sekalian adalah partisipasi kita ya kepada mereka, ataupun kita mendoakan siapapun yang sudah berbuat kebaikan dari kaum muslimin agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya terus menerus kepada orang tersebut. Ini pelajaran pertama yang bisa diambil dari hadits ini. Yang dimaksud dengan orang muadzin itu adalah orang yang paling tinggi, panjang lehernya hari kiamat. Yang dimaksud adalah orang yang paling mulia. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil, bahwasanya balasan yang nampak depan mata jelas-jelas sekali itu akan ditemukan nanti di hari kiamat. Ini menandakan memang seorang muslim berbuat amal untuk dia panen apapun nanti di hari kiamat. Kita sekarang baru sholat subuh. Sebenarnya keutamanya besar sekali. Tapi kita belum lihat ya, keutamaan tersebut. Berapa bobot kadar pahala sholat subuh ini. Tapi kita sudah dengar hadits Nabi SAW yang kita pernah sebutkan di kitab sholat. Di bab sebelum di kitab sholat ini ya, akan datang nanti mungkin di depannya ya. Tentang keutamaan orang yang sholat subuh berjamaah. Contoh misalnya sabda Nabi SAW, orang yang sholat subuh, orang yang sholat isya berjamaah, dia akan dapat pahala seperti ya, mengerjakan setengah malam sholat tahajud. Dan orang yang sholat subuh berjamaah kayak kita, itu berarti menyempurnakan setengah yang tersisa. Kita kan tidak pernah lihat, tidak pernah tahu bobot pahalanya seperti apa. Apakah itu pahalanya seperti 1 gunung, 2 gunung, 10 gunung, 100 gunung, kita tidak pernah tahu. Di hari kiamat orang baru menyaksikan dengan jelas apa yang sudah dia kerjakan. Pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya. Sekarang kita cuma terus mengerjakan, tapi kita akan lihat hasilnya hari kiamat. Dan ini hukumnya wajib kita yakini. Tidak boleh seorang muslim ragu mengatakan, saya sholat tapi kira-kira diterima enggak ya? Atau misalnya dia katakan, saya dapat pahala enggak ya? Enggak, dia penuh keyakinan akan diterima. Yang penting dia sudah penuhi syaratnya gitu kan. Walaupun dia belum bisa menjamin dirinya, mungkin saja dia riya. Tetapi dia optimis bahwasanya Allah maha benar dengan janjinya. Di hari kiamat ini kita akan terima semuanya balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan pasti akan diperlihatkan dan diberikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan sebaliknya juga siapa yang berbuat keburukan maka dia akan terima. Kalau tidak sempat taubat di dunia maka dia akan terima nanti balasannya dan diperlihatkan untuknya pada hari kiamat nanti. Jadi keberadaan dan iman kepada hari kiamat ini hukumnya wajib Bapak Ibu sekalian. Dan ini akan menenangkan hati semua orang.
Orang yang berbuat kebaikan kayak kita sekarang coba sholat subuh berjamaah, hadir majelis ilmu, ya kita coba berdoa saat hujan tadi turun dan apalah amal-amal yang kita kerjakan. Mungkin tadi ada yang masukkan infaknya di kotak masjid misalnya. Semua itu kita kerjakan, ya kan kita yakin itu akan diberikan oleh Allah balasannya. Tapi hari kiamat betul-betul kita akan melihat pahala-pahalanya di depan mata kita dan betul-betul kita akan merasakan nanti kenikmatan balasannya di surga. Makanya dalam ayat Al-Quran disebutkan tentang ahli surga, mereka mengatakan Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memasukkan kami ke dalam surga dan membuat kami semaunya menikmatin surga ini. Dari amal-amal yang sudah pernah dikerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian beriman kepada hari kiamat, kata para ulama ini akan menenangkan hati orang-orang yang berbuat kebaikan dan juga akan menyadarkan orang yang berbuat kesalahan. Siapapun yang berbuat dosa, dengan adanya hari kiamat, adanya kematian, mereka akhirnya berhati-hati. Tentu semua orang pasti bisa berbuat dosa. Tinggal bagaimana kita segera bertaubat, kembali kepada Allah SWT. Dan semoga Allah mudahkan semua itu. Allah maha luas rahmatnya, agar kita lepas dari hisab hari kiamat nanti. Beriman hari kiamat juga akan menenangkan orang-orang yang terzalimi. Ada harta kita diambil orang, ya, kita pernah disakitin oleh orang lain. Dengan adanya iman kepada hari kiamat, membuat kita sangat yakin kita akan mengambil hak kita dari dia. Jadi kalau ada orang yang kita zalim lalu mengatakan, hati-hati loh nanti saya akan ambil, atau saya akan nuntut kamu depan Allah. Jangan sampai Bapak Ibu mengatakan, ya terserah kamu. Saya tidak takut, ini bahaya sekali. Kita justru harusnya beristighfar kepada Allah SWT dan segera mengembalikan hak orang tersebut. Ingat sabda Nabi SAW, siapapun yang punya permasalahan dengan saudaranya di dunia ini, maka selesaikan segera. Sebelum datang hari kiamat yang tidak ada lagi manfaatnya dinar dan dirham. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lalu nanti di sana apa yang bermanfaat? Apa yang bisa membuat kami selamat? Kata Nabi SAW, ya amalmu atau dosa dia. Dibayar dengan sholat, puasa kita, kalau tidak cukup maka dosa-dosa yang dia lakukan, maka akan ditanggungkan dan ditimpahkan kepada kita. Baik, sekarang kita masuk hadits nomor 14 di bab kita ini, Bapak Ibu sekalian dengan sanad hasan sahih. Ini urutan 244 dari awal kita belajar berbunyi. Dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Inna khiyara ibadillahi alladhina yura'una asy-syamsa wal qamara wan nujuma li dzikrillah. Artinya, kata Nabi SAW, sungguhnya hamba-hamba Allah yang terbaik adalah orang-orang yang memperhatikan matahari, rembulan dan bintang-bintang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Tabarani dan lafaz hadis ini adalah lafaznya, dan Al-Bazzar juga Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih. Dia juga meriwayatkan, ya, maksudnya di sini adalah ya, para perawi hadis At-Tabarani dengan lafaz atau secara mauquf sampai ke sahabat. Dan dia berkata ini tidak merusak yang pertama sebab Ibnu Uyainah adalah seseorang hafid, begitu juga Ibnu Mubarak, dan demikianlah. Maksudnya hadis ini bisa diterima baik itu langsung dari Nabi SAW atau hanya penyampaian seorang sahabat. Dan diriwayatkan juga oleh Abu Hafs bin Shahan atau bin Syahin, dia berkata, Uyainah meriwayatkan secara mandiri dari Mis'ar dan dia menyampaikan kepada yang lain bahwasanya hadis ini adalah gharib sahih. Ini sebenarnya penjelasan kalau yang pegang PDF-nya atau bukunya tetap harus kita baca karena memang kita sedang membedah bukunya. Intinya riwayat ini bisa diterima. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama adalah kedudukan para muadzin. Nomor satu, makanya di sini disebutkan oleh Al-Mundhiri dimasukkan dalam kitab dan bab tentang sholat. Kitab sholat dan babnya tentang keutamaan muadzin. Kenapa? Karena muadzinlah yang memperhatikan waktu. Yang dimaksud dengan memperhatikan matahari, bulan, dan bintang-bintang ini maksudnya adalah memperhatikan waktu. Jadi mereka selalu pasti lihat. Muadzin misalnya tahu nih, subuh jam 4:31 kayak tadi misalnya azan. Saya yakin semua muadzin itu Allah gerakkan hati dan Allah berikan hidayah agar dia memperhatikan waktu itu dan dia azan tepat waktu. Ya, sementara orang-orang kaum muslimin yang lain mungkin masih santai di waktu itu. Maka ini menandakan kedudukan mereka karena mereka sibuk untuk memperhatikan waktu-waktu sholat dan mengajak hamba-hamba Allah yang lain untuk sholat. Ada makna yang lain tapi lebih global, ini secara khusus adalah para muadzin. Yaitu siapapun yang memperhatikan waktu untuk berzikir kepada Allah. Misalnya Anda pun pribadi, Bapak Ibu sekalian selalu memperhatikan waktu sholat.
Ada orang mungkin selalu membunyikan alarm di handphonenya, memberikan peringatan waktu sholat misalnya. Atau dia ada memberikan alarm juga untuk zikir paginya, zikir sorenya, untuk membaca beberapa lembar Al-Quran pada hari itu misalnya, atau jadwal silaturahim keluarganya, atau kebutuhan orang tuanya. Intinya apapun yang kira-kira bisa mengingatkan dia ke jalan Allah, lalu dia menentukan waktu tertentu, maka ini menandakan juga dia masuk ke dalam hadis ini. Artinya dia akan menjadi hamba Allah yang terbaik. Pelajaran yang kedua, yang terbaik di sini, makna terbaik adalah terbaik dari sisi balasan. Ya, terbaik dari sisi balasan Allah. Allah berikan apapun hamba-hambanya di muka bumi, misal kesehatan, keturunan, misal ya rezeki, itu pasti akan diberikan yang terbaik pada orang-orang ini. Banyak orang kadang-kadang berpikir bahwasanya rezeki itu hanya uang. Dan mereka selalu berpikir dari sisi kuantitasnya. Oh ini jumlahnya. Ya, saya ini dapat rezeki kalau saya punya uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Mungkin dia selalu patokannya itu. Padahal sebenarnya dia lupa. Rezeki itu definisinya adalah semua yang bisa membuat roda kehidupan bisa berjalan. Itu namanya rezeki. Ya. Kita bisa melihat dengan mata kita atau anggota tubuh kita masih berfungsi lah ya. Kemudian kita masih bisa melalui hidup kita sehari-hari terpenuhi. Walaupun itu menurut kita pas-pasan. Itu adalah rezeki. Sampai kata Nabi SAW untuk memahami makna ini, siapa yang tiba di pagi hari dalam kondisi badannya sehat, dia punya, ya dia aman. Siapa yang tiba di pagi hari, dia aman di negerinya, kemudian dia badannya sehat dan dia punya makanan untuk hari itu saja, maka seakan-akan dia telah mendapatkan seluruh dunia, ya ataupun apa yang ada di muka bumi ini, karena sudah terpenuhi. Ya ini yang dimaksud dengan masalah rezeki tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan khiyar di sini, khiyar ibadillah adalah sebaik-baik hamba Allah adalah orang yang sudah Allah pilih untuk memberikan yang terbaik memenuhi kebutuhan mereka di dunia dan juga akan memberikan terbaik nanti di akhirat. Walaupun tadi sudah kita jelaskan, poin nomor satunya adalah muadzin dan itu secara khusus, secara umumnya adalah semua orang yang menentukan waktu-waktu untuk zikrullah. Pelajaran ketiga dari hadis adalah pentingnya seseorang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap saat dan waktunya juga tempatnya. Apapun sifatnya, apakah kita berzikir dengan membaca nama-nama Allah Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar misalnya, la haula wa la quwata illa billah, astagfirullah, sebagaimana sudah kita tahu, itu adalah hal yang baik. Ya. Atau kita mengingat Allah dari sisi yang lain. Seperti misalnya, kalau kita lihat ada satu perbuatan baik, contoh ada orang miskin butuh bantuan lalu kita bantu, itu juga mengingat Allah. Karena Allah yang perintahkan kita untuk membantu dia misalnya. Atau ada perbuatan dosa, kemudian kita punya peluang, lalu kita menahan diri, itu juga sama dengan mengingat Allah. Semua yang mengarah ke sana, itu adalah amal-amal yang baik. Selama Bapak Ibu masih punya peluang untuk mengingat Allah dengan cara seperti ini, baik mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan, berarti Anda juga termasuk orang yang zikrullah, tapi makna globalnya. Pernah ada seorang sahabat bertanya tentang masalah apa kira-kira amal yang paling baik yang dia bisa kerjakan. Maka kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Lisanmu selalu saja basah dengan zikrullah. Maka ini termasuk memang amal yang paling afdal. Satu-satunya ibadah Bapak Ibu sekalian yang terus bertahan sampai di surga nanti hanya zikrullah. Yang lain sudah tidak ada. Tidak ada lagi jihad, tidak ada lagi sholat, ya, tidak ada lagi puasa. Tapi yang ada di surga nanti hanya zikrullah. Tentu tadi saya bilang makna khususnya zikrullah adalah menyebut nama-nama Allah. Makna global mengingat Allah secara umum gitu ya. Jadi kalau kita sedang kerucut tadi hadis yang saya sampaikan terakhir, itu adalah masalah makna khususnya. Yaitu memang mengingat Allah dengan lisan seseorang. Muadzin dianggap mengingat Allah karena mengumandangkan azan. Memanggil orang untuk sholat. Maka dia termasuk melaksanakan zikrullah tersebut. Sekarang kita masuk hadis nomor 15. Masih di bab yang sama dengan sanad sahih dan ini urutan 245 dari awal belajar berbunyi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan wa huwa fi masiri lahu yaqul Allahu akbar faqala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala al-fitrah faqala ashhadu an la ilaha illallah qala kharaja minan nar فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. Kata Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah lewat di sebuah jalan dan mendengar seseorang laki-laki yang
mengumandangkan Allahu Akbar, azan. Allah Maha Besar, dan Nabi SAW bersabda pada saat dengar itu, orang ini di atas fitrah, maksudnya dalam keadaan Islam. Lalu orang itu mengumandangkan lagi, asyhadu an la ilaha illallah, lafaz kedua azan setelah takbir gitu ya. Tidak ada Tuhan yang berhak, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kata Nabi SAW, dia akan keluar dari api neraka, dia akan selamat dari api neraka. Maka orang-orang pada penasaran semua dari sahabat-sahabat Nabi, lalu mereka berlumba-lumba menuju ke suara tersebut. Maka mereka menemukan ternyata seorang pengembala domba yang sedang mengumandangkan azan manakala waktu sholat telah tiba. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan hadis ini juga terdapat di dalam Sahih Muslim, tapi hanya semakna dengan ini. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kedudukan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan kepada kita kronologis daripada hadis ini. Pelajaran yang kedua, tentang pentingnya atau kedudukan orang yang jadi muadzin. Ya, baru dua lafaz saja, baru Allahu Akbar, lalu asyhadu an la ilaha illallah, Nabi SAW sudah memberikan dua keutamaan. Bagaimana dengan lanjutan lafaz hadis atau lafaz azannya? Pasti akan lebih besar lagi keutamaannya. Karena begitu mengatakan Allahu Akbar saja, mengingatkan orang tentang Allah Maha Besar sedang saya kumandangkan panggilannya dan seruannya. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan orang ini di atas Islam. Ya. Kemudian waktu dia bilang asyhadu an la ilaha illallah, maka Nabi SAW menjamin dia akan keluar dari api neraka. Nah ini berarti kedudukannya muadzin itu sendiri, karena dengan lafaz-lafaz seperti ini membuat dia tentunya mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang ya, membedakan mana muslim, mana bukan muslim. Dan umumnya seorang muslim terbiasa mengumandangkan Allahu Akbar. Makanya Nabi SAW mengatakan orang ini di atas fitrah. Fitrah itu maksudnya Islam ya. Jadi usahakan selalu lafaz Allahu Akbar ini kita kumandangkan. Walaupun bukan untuk azan. Misalnya seseorang itu terkaget, dia mengatakan Allahu Akbar. Baik itu dia kagum atau dia terkaget dalam kondisi takut misalnya. Ini juga termasuk menandakan dia dalam fitrah, di atas fitrah. Walaupun lafaz hadits ini lebih fokus kepada muadzin. Kemudian juga pentingnya seseorang, ini pelajaran yang keempat, pentingnya seseorang selalu memperbaharui syahadatnya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini hampir di setiap 5 waktu sholat dikumandangkan oleh muadzin. Dan disarankan dan dianjurkan oleh Nabi SAW semua yang mendengarkan suara muadzin mengulangi yang sama. Tidak asing bagi kita tentunya hadis Nabi SAW. Kalau kalian dengarkan muadzin ucapkan seperti apa yang diucapkan. Jadi kita juga disuruh ulang. Kalau dia mengatakan Allah Akbar, kita juga mengatakan Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita juga bilang asyhadu an la ilaha illallah. Dia bilang juga asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita katakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti ada pengulangan 2 kalimat syahadat. Ya. Kita tahu juga di dalam tasyahud kita, tahiyat ya, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada lagi pengulangan 2 kalimat syahadat. Kita juga tahu doa yang dibaca selepas wudu. Yang kata Nabi SAW, siapa yang selepas wudu kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga yang bisa dia masuk. Ini namanya pembaharuan terhadap syahadat. Dan perlu seseorang selalu memperbaharui syahadatnya, karena bisa saja ada detik-detik hidup kita di mana Bapak Ibu sekalian syahadat tersebut terbatalkan. Salah mengucapkan lafaz saja, misal ada orang mengatakan naudzubillah, saya keluar dari Islam dan dia maksud dalam hatinya begitu, atau saya murtad, maka ini sudah cukup untuk membatalkan syahadatnya. Dan banyak ulama menyusun buku-buku dengan judul pembatal-pembatal keislaman. Ya. Banyak orang melakukan kesyirikan, pergi dukun, pakai jimat, dia nggak sadar Islamnya sudah batal. Maka syahadat-syahadat ini memperbaharui keislaman kita. Sehingga kita berharap ya pada saat meninggal, sebagaimana Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dan memang harus kita pertahankan masalah itu. Ada seorang ulama di masa dulu, dia menjadikan syahadat sebagai zikirnya.
Dia selalu bilang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia jadikan zikir sebagaimana kita kadang-kadang zikir astagfirullah, subhanallah. Maka dia juga menjadikan syahadatnya sebagai zikir dia. Dia lakukan sehari. Seorang murid bertanya pada dia, kenapa Anda lakukan ini? Dia bilang, saya khawatir ada detik-detik hidup saya di mana keislaman saya terbatalkan, maka saya berharap ini akan memperbaharuinya. Sehingga kita dianggap masuk Islam kembali. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Makanya dikatakan waktu orang Allahu Akbar mengatakan, itu di atas Islam. Ya. Dan pada saat dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah, kata Nabi SAW, dia keluar dari api neraka. Pelajaran yang kelima, pentingnya seseorang untuk azan. Walaupun bapak ini, terutama bapak ya, tidak sedang di masjid. Contoh misalnya Anda hujan seperti ini, ada orang yang sholat di rumah. Ada azan masjid ada. Cukup gak itu? Dia tinggal iqamah saja dia sholat cukup. Tapi kalau dia azan juga tidak masalah. Kita azan di mana saja. Contoh misalnya Anda sedang di jalan tol, mau mudik misalnya. Mau pulang ke kampung Anda. Lalu Anda tidak dapatkan tempat istirahat. Rest area untuk kita mencari masjid sholat misalnya. Khawatir waktu sholat lewat. Lalu kita mampir di pinggir tol. Mungkin kita turunkan sejadah. Pakai mungkin aplikasi untuk mencari kiblat dan ketemu. Lalu kita sholat. Azan saja. Tidak masalah. Kita sudah sebutkan di beberapa hadis sebelumnya. Kalau Anda azan, maka semua yang mendengar suara Anda akan jadi saksi hari kiamat. Dan muadzin akan diampuni dosanya sejauh suaranya menjangkau. Ya. Serta juga yang mendengarkan semua suara azannya dari jin, manusia, benda mati, benda hidup, benda basah, benda kering, kecuali akan jadi saksi untuknya hari kiamat. Oleh karena itu kita azan. Kami sudah sampaikan pada Kamis yang lalu, juga hadis atau riwayat Nabi Muhammad SAW pernah dengan pasukan beliau tertidur di sebuah tempat, lalu tidak bangun kecuali setelah wajah Nabi kena teriknya matahari. Nabi Muhammad SAW pun ketiduran dengan para sahabat. Lalu pada saat beliau bangun, beliau membangunkan semua sahabat dan mengatakan, sungguh tempat ini semalam dipenuhi oleh syaitan. Sungguh tempat ini semalam dipenuhi oleh syaitan. Maka beliau pun menyuruh Bilal azan, lalu sholat sunnatul fajar. Pada sudah terbit matahari ya. Kemudian baru iqamah dan sholat subuh. Karena ada uzurnya ketiduran. Tapi di sini kita bisa tahu bagaimana Nabi SAW bukan suruh Bilal langsung iqamah, tapi azan dulu. Nah azan ini penting sekali untuk dikumandangkan. Di sini Nabi SAW menjamin orang yang sedang azan sementara dia pengembala kambing. Dia sendirian dengan kambing-kambingnya di padang pasir. Namun pada saat tiba waktu sholat, bukan di masjid. Lalu dia azan, Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan yang sudah kita dengar tadi. Yaitu dia di atas Islam dan dijamin selamat dari api neraka. Hadits nomor 16 Bapak Ibu sekalian di bab yang sama. Dengan sanad sahih dan ini urutan 246 dari awal kita belajar berbunyi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Bilalun yunadi. Falamma sakata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala mithla hadha yaqinan dakhala al-jannah." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, lalu Bilal berdiri mengumandangkan azan. Ketika azan sudah selesai, maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan seperti ini dengan penuh keyakinan bahwasanya itu adalah perintah Allah, dipastikan dia akan masuk ke dalam surga. Dipastikan dia akan masuk ke dalam surga. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Dari sini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau menyampaikan kepada kita tentang kronologis atau cerita bagaimana Nabi SAW sebutkan hadis ini. Pelajaran yang kedua, kedudukan Bilal radhiyallahu anhu. Dari sekian banyak sahabat, maka Bilal yang Nabi SAW juga tunjuk menjadi muadzin. Tidak semua orang dijadikan muadzin. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya muadzin itu adalah orang-orang yang terpercaya. Jadi memang dia harus betul-betul terpercaya, karena dia salah azan, ya dia main-mainin azan itu maka bisa kacau semuanya. Misalnya belum waktu sholat masuk dia sudah azan. Belum waktu sholat masuk dia sudah azan. Kemudian orang sholat bukan pada waktunya. Tidak diterima sama Allah. Atau orang berbuka puasa. Atau orang berhenti sahur belum pada waktunya. Semua ini ada pengaruhnya dari para muadzin.
Maka kita ambil pelajaran di sini kedudukan Bilal radhiyallahu anhu karena Allah memilih atau Nabi SAW memilihnya sebagai muadzin yang berarti beliau juga panen pahala semua yang sholat bersamanya. Pelajaran yang ketiga, adanya jaminan surga bagi semua muadzin kalau dia yakin azan yang dia kumandangkan adalah perintah Allah, dia berharap pahalanya, dia yakin dengan itu, maka dijamin baginya surga. Ada sebuah benang merah di sini yang perlu kita pahami baik-baik. Misal ada di antara bapak-bapak sini bilang, tapi Ustadz suara saya kurang bagus. Saya mungkin tidak ada peluang untuk jadi muadzin. Karena setiap kali saya datang di sebuah tempat yang saya tinggali, di situ itu sudah ada muadzin yang nggak mungkin, sudah suara nggak bagus, bahkan juga saya tidak punya keberanian. Plus lagi situ sudah ada muadzin. Bagaimana caranya supaya saya dapat pahala azan ini? Anda bisa dapatkan dengan dua cara. Yang pertama, Anda niatkan dalam hati, kalau Allah berikan peluang saya akan kerjakan. Karena innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, man hamma bihasanatin walam ya'malha, kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan kebaikan, walaupun dia belum sempat melakukannya, maka akan dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Berarti kita dengan niat bisa. Yang kedua, kita bisa meraih dengan cara mengulangi lafadznya muadzin. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, ya, tidak bisa mendapatkan peluang pahala muadzin. Sebenarnya bisa. Dengan cara kita mengulangi seperti apa yang diucapkan. Karena orang kalau mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, dia juga akan dapat pahala yang sama walaupun muadzin lebih luas jangkauan suaranya gitu ya. Tapi Anda pribadi bisa mendapatkan pahala dengan mengulangi apa yang diucapkan oleh muadzin. Dan kita juga bisa mendapatkan kalau kita mengulangi lafaz muadzin, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah sampai akhir, kecuali di kata-kata hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Penuh keyakinan bahwasanya Allah akan memberikan balasan, ini benar ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis Anda juga mendapatkan jaminan surga seperti di sini Nabi SAW menjamin para muadzin. Ini termasuk pelajaran yang bisa kita ambil. Hadits nomor 17 dalam bab kita ini, dan di bab kita ini ada kurang lebih sampai urutan nomor 19 ya. Hadits nomor 17 ini dengan sanad sahih, dan ini urutan 247 dari awal kita belajar, berbunyi dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si syaziyatil lil jabal. Saya ulangi. Ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si syaziyatin lil jabal yu'adzinu bis salati wa yusalli. Fayaqulu Allahu azza wa jal, unzuru ila abdi hada yu'adzinu wa yuqimu salah, yakhafu minni qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhu al-jannah atau adkhaltuhu al-jannah. Kata Nabi SAW, Allah itu takjub, kagum kepada seorang pengembala domba di puncak bukit di gunung. Dia tetap mengumandangkan azan untuk sholat, lalu dia pun sholat. Maka Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, lihatlah kepada hambaku ini, dia mengumandangkan azan dan beriqamah untuk sholat. Semua itu dia lakukan karena dia takut kepadaku. Maka aku telah mengampuni dosa-dosanya hambaku ini, dan aku sudah jamin baginya masuk ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga An-Nasai. Riwayat ini memberikan kepada kita pelajaran. Yang pertama, adanya sifat takjub dan kagum dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu kita tidak perlu membayangkan apakah itu sama dengan sifat kita atau tidak. Kita imani apa adanya. Kita imani apa adanya. Semua nama-nama dan sifat-sifat Allah kita imani apa adanya tanpa menginterpretasikan apalagi menolaknya. Misal ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang zat Allah yang mulia. Yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tajri biayunina, semua itu di bawah pengawasan penglihatan kami misalnya. Ya, itu semua kita imani apa adanya. Hadits tentang yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Tuhan kita turun ke langit bumi kalau tertinggal sepertiga malam. Kita imani apa adanya. Allah turun, ya. Allah marah, Allah senang, Allah takjub, ya. Ya, Allah memaafkan, ya, dan segala macam, semua itu kita imani apa adanya tanpa diinterpretasikan.
Ya, karena orang yang mengatakan, oh kita nggak bisa mengatakan Allah turun di sepertiga malam itu berarti zatnya Allah. Kita mengatakan bahwasanya yang turun adalah rahmatnya. Ini dia kenapa alihkan makna seperti ini? Karena dia takut membayangkan nanti zatnya Allah turun seperti dia turun. Membayangkan itu sudah cukup salah di situ. Oleh karena itu kita imani apa adanya ya. Allah takjub dengan kemahasempurnaannya. Tidak perlu kita interpretasikan, tafsirkan, tidak perlu juga kita menolaknya ya. Tidak perlu kita menolaknya, tidak perlu juga kita menyerupakannya dengan makhluk. Ini sejalan dengan juga hadis yang lain, Allah kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Ya, kalau misalnya dia masih muda, masih ABG ya, kemudian dia tidak mengikuti hawa nafsu untuk berbuat dosa, justru dia berada di atas ketaatan kepada Allah. Allah kagum dengan orang seperti ini. Ada hadis tentang masalah taubat. Allah gembira dengan taubat hamba-hambanya. Lebih gembira daripada seseorang di antara kalian yang membawa seluruh hartanya di atas untanya, tunggangannya, kemudian dia pergi ke padang pasir, lalu kemudian dia tidur di bawah sebuah pohon, lalu untanya dan bekalnya hilang. Pada saat dia bangun, dia pun keliling-keliling mencarinya dan tidak menemukannya. Setelah dia putus asa, dia berkata pada dirinya sendiri, saya akan kembali tidur di bawah pohon yang tadi saya tidur, semoga saya sudah tidak bangun, meninggal dunia. Pada saat dia tertidur di bawah pohon tersebut dan dia buka matanya, ternyata untanya dengan bekalnya ada di depan matanya. Bagaimana gembiranya orang ini? Allah lebih gembira lagi daripada dia. Ya, maka Allah punya sifat gembira. Semua ini kita imani apa adanya dan kita serahkan sesuai dengan kemahabesaran dan kesempurnaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah potongan hadis ya. Bahwasanya Allah takjub kepada seorang pengembala domba di puncak bukit di gunung. Di sini yang dimaksud adalah orang-orang muslim. Saya karena umumnya kita ini ada di kota seperti ini, mungkin kita jarang melihat pengembala kambing yang sedang menyendiri. Kalaupun ada mungkin penjual kambingnya ya. Tapi subhanallah Allah pernah perlihatkan saya waktu itu jalan di Timur Tengah, karena di Saudi cukup banyak terlihat kalau di padang pasir, dan juga pernah saya lihat sekali di Jordan. Kami lagi naik bus di atas gunung-gunung, semua padang pasir di kiri kanan. Nanti memang pengembala-pengembala ini, kadang-kadang satu pengembala punya 100 ekor domba, ada yang 50, ada yang 30, dia jalan sendiri jauh gitu ya. Dari kejauhan kita bisa lihat, memang mereka ini umumnya jauh dari keramaian orang-orang, Biasanya orang itu kalau munafik ya, bukan orang beriman, mereka hanya mau beribadah kalau dilihat oleh orang. Allah mengatakan dalam Al-Quran, yura'unan nas. Mereka memang pamer pada orang-orang ya, mereka sengaja memperlihatkan pada orang. Kalau ada orang bisa mengerjakan ibadah sementara dia sendirian, itu berarti jauh lebih tulus dan ikhlas kepada Allah SWT. Termasuk orang yang sedang sendiri begini. Apakah dia sendirian dalam perjalanan, misalnya lagi musafir, tiba waktu sholat dia masih mampir, ini menandakan keimanannya. Ya, dia lagi di hotel sendirian, tiba waktu sholat tetap dia sholat. Ada yang lihat atau tidak lihat, ini tanda-tanda keimanannya. Itu di sini yang dimaksud dengan potongan hadis ini, Allah takjub dengan pengembala domba. Kenapa? Karena pengembala dombanya berada di puncak bukit gunung walaupun sendirian, tetap dia kumandangkan azan lalu dia sholat. Pelajaran yang ketiga, kedudukan azan dan sholat itu sendiri. Bagaimana tadi sudah kita singgung di hadis sebelum ini, kalau ada keutamaan khusus bagi orang-orang yang mengumandangkan azan sebelum sholat. Di masjid begini bisa jadi muadzin, atau Anda di rumah, Anda azan itu ya. Atau Anda lagi di jalan, tadi saya kasih contoh di pinggir jalan tol misalnya, mau sholat tetap Anda usahakan kumandangkan azan ya. Ada keutamaan sendiri, lalu Anda dirikan sholat. Jadi walaupun ada uzur tetap kita sholat di awal waktu. Pelajaran yang keempat, bahwasanya ya, pentingnya seseorang melakukan ibadah itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut nanti kalau dia tidak kerjakan Allah akan tuntut di hari kiamat, atau takut kalau dia mengerjakan sementara dia belum menyempurnakannya sehingga dia dengan ketakutan itu dia berusaha maksimal mengerjakan ibadah tersebut. Ya, ini rasa takut yang pas ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah mengatakan kepada para malaikatnya, lihatlah hambaku ini
tadi pengembala kambing yang tetap azan, iqamah lalu sholat sendirian. Lihatlah hambaku ini, dia mengerjakan semua itu. Azan, iqamah lalu sholat, takut kepadaku. Maka karena itu aku mengampuni dosa-dosanya dan juga aku masukkan dia ke dalam surga. Berarti memang dianjurkan untuk orang menjaga azannya, iqamahnya dan sholatnya walaupun sedang sendirian. Dan kalau orang tulus dipastikan akan diampuni dosa-dosanya dan dijamin masuk surga. Dua buah hadis terakhir Bapak Ibu sekalian dalam bab kita ini. Hadis nomor 18 dan 19. Hadis nomor 18 berbunyi dengan sanad sahih di ghairihi. Menjadi sahih karena dikuatkan riwayat-riwayat lain. Dan ini urutan 248 dari awal belajar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Man adzana thnatai asyrata sana wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bi ta'dzinihi fi kulli yaumin 60 hasana wa li kulli iqamatin 30 hasana." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengumandangkan azan selama 12 tahun, maka surga wajib untuknya. Dan ditulis untuknya 60 kebaikan dengan azannya setiap hari. Dan iqamahnya 30 kebaikan. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, Darul Qutni, Al-Hakim. Dan Al-Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari. Al-Hafidh Al-Mundhiri berkata, ia sebagaimana yang telah dikatakan karena Abdullah bin Saleh juru tulis Al-Laits walaupun pada dirinya terdapat permasalahan, Al-Bukhari tetap meriwayatkan darinya dalam As-Sahih. Maksudnya riwayat ini adalah riwayat yang boleh disahihkan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, pentingnya seseorang istiqamah dalam satu kebaikan. Ya, Anda menekuni satu kebaikan, ada kebaikan, tekuni terus itu. Ya, di sini muadzin yang adzan sampai 12 tahun, berarti kan menandakan dia istiqamah dalam kegiatan tersebut. Bukan cuma sesekali. Sesekali dapat keutamaan. Kalau orang dengarkan azannya, misalnya Anda mampir ke masjid ini, nggak ada muadzin. Anda disuruh maju silakan. Anda kalau mau adzan atau di sebuah tempat Anda adzan. Tadi saya bilang Anda sendiri pun ada tetap azan. Dapat keutamaannya. Yang dengar suara Anda akan menjadi saksi hari kiamat. Dosa-dosa akan dimaafkan sejauh jangkauan suara kita. Semua kita dapatkan. Tetapi yang sedang disinggung hadis yang dua hadis terakhir ini, ya, atau hadis kedua sebelum terakhir, ini menandakan memang adanya anjuran agar istiqomah dalam kegiatan tersebut. Ya, terutama jadi muadzin. Jadi makin lama makin bagus. Ini berarti menandakan kalau muadzin tersebut sudah terpercaya, biarkan aja dia jadi muadzin, tidak usah diganti-ganti. Dianya jadi muadzin, dianya istiqomah, dan juga para pengurus masjid membuat dia atau menunjuk dia untuk istiqomah mengerjakan azan tersebut. Dan 12 tahun di sini berarti penyebutan lafaz ini menandakan istiqomahnya, ya. Istiqomahnya. Walaupun sebenarnya juga secara letterlet dianjurkan orang agar mengambil waktu ini sampai 12 tahun dia azan. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil, orang yang menjadi muadzin selama 12 tahun dan istiqomah dijamin baginya surga. Dan secara otomatis setiap kali dia azan akan dicatatkan 60 pahala dan kalau iqamah 30 pahala. Nah, ini menandakan memang akan dilipat gandakan terus sampai jumlah ya 12 tahun tersebut. Berarti menandakan pahala yang sangat melimpah selain pahala sholat yang dia bisa dapatkan dari orang-orang yang ikut mengerjakan sholat. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, hadis terakhir di bab kita yaitu hadis nomor 19. Ya. Hadis ini Bapak Ibu sekalian dengan sanad sahih urutan 249 dari awal belajar berbunyi dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ar-rajulu bi ardi qi'in fahanatis salatu falyatawadda fa in lam yajid ma falyatayammam fa in aqama shalla ma'ahu malakahu wa in adzana wa aqama shalla khalfa min junudillahi ma la yura tarafahu." Ini hadis mulia sekali ya. Kata Nabi SAW, apabila seseorang berada di padang yang sepi, sendirian dia, lalu waktu sholat telah tiba, maka hendaknya dia berwudu. Lalu jika dia menemukan air, kalau dia tidak menemukan air, maka dia segera bertayamum, lalu dia iqamah sholat. Jika dia iqamah dan sholat, maka kedua malaikat yang mendampingnya akan ikut sholat bersamanya. Jika
dia azan dan iqamah, dia gabungkan. Kalau dia iqamah saja, maka kedua malaikatnya pendampingnya sholat bersamanya. Kalau dia azan dan iqamah, maka yang sholat di belakangnya adalah tentara-tentara Allah yang sangat banyak yang tidak dapat dilihat kedua ujungnya. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam kitabnya dan Ibnu At-Taimi dari bapaknya dan dari Abu Uthman An-Nahdi darinya. Riwayat ini memberikan pelajaran pertama Bapak Ibu sekalian, pentingnya seseorang selalu menjaga sholatnya. Ya, walaupun dia sedang sendirian di kamar hotel, di tempat kosong, tetap dia sholat, dia jaga. Dan dianjurkan agar dia menyempurnakan wudhu, sholat, dan diikuti dengan iqamah. Kalau dia iqamah saja, maka secara otomatis dia akan sholat bersamanya dua malaikatnya. Malaikat ini kita imani ada pencatatan amal buruk, tapi dua-duanya akan sholat bersamanya kalau dia sendirian. Kalau dia azan dan iqamah lalu sholat, maka Allah datangkan orang-orang yang jadi makmumnya yang dikatakan sini tentara-tentara Allah. Kita nggak tahu siapa mereka. Dari kalangan jin, dari malaikat, intinya banyak sekali tentara Allah yang akan sholat bersama dia yang tidak akan kelihatan ujungnya. Artinya saking banyaknya. Jadi seakan-akan dia walaupun sholat sendiri tapi menjadi imam terhadap tentara-tentara Allah yang lain. Allahu a'lam. Ini yang kita bisa bahas Bapak Ibu sekalian, ke depannya insya Allah kita akan lanjutkan bab nomor 2. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.